Ya. Jadi besok kita itikaf tuh nggak repot-repot, tiduran sajalah. Insya Allah itu nilainya luar biasa. Ya sekalipun Bapak di masjid tiduran, itu insya Allah Pak, ini nilainya ibadah yang terbaik ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Makanya di malam Lailatul Qadar jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Kalau saya bilang tadi Al-Quran mampu menjadikan malaikat Jibril Sayyidul Malaikat, Al-Quran mampu menjadikan Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Ramadan menjadi Sayyidus Suhur, Lailatul Qadar menjadi Sayyidul Lail. Bagaimana Pak dengan kita? Bagaimana ketika di akhir Ramadan ini kita bersentuhan dengan Al-Quran? Yang namanya kulit kambing ketika menempel di Al-Quran, tertuliskan mazhab Al-Quran, maka kulit kambing pun menjadi mulia. Padahal asalnya ketika kulit kambing jatuh, nggak ada orang yang mau menciumnya. Tetapi ketika dia bersentuhan dengan Al-Quran, mulia kulit kambing Pak. Segala apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran terbawa mulia. Termasuk kita yang hari ini mencoba untuk mendekat Al-Quran. Jujur, di luar Ramadan terlalu jauh kita daripada Al-Quran. Padahal maaf, Sayyidina Umar pernah beliau memanggil seorang amir daripada kota Mekah. Datang seorang amir dari kota Mekah menghadap kepada Umar. Umar bertanya kepada amir ini. Kata Sayyidina Umar, "Wahai amir, siapa yang menggantikanmu di Mekah ketika kau hari ini menghadap kepadaku?" Jawab amir tersebut, "Aku berikan kepada wakilku, namanya Abdurrahman bin Abzah." Terdengar di telinga Sayyidina Umar begitu asing nama Abdurrahman bin Abzah, karena tidak pernah tahu beliau Umar siapa Abdurrahman bin Abzah ini. Beliau Umar bertanya, "Siapa dia?" Jawab amir Mekah, "Dia adalah seorang budak, dia adalah hamba sahaya yang aku angkat menjadi wakilku." Kaget luar biasa Sayyidina Umar. Apa kata Umar? "Sembarangan. Kenapa kau mengangkat seorang budak, seorang hamba sahaya menjadi wakilmu?" Ya Allah, Umar setengah marah ketika mendengar jawaban amir Mekah bahwasanya wakilnya diberikan kepada hamba sahaya. Maka kemudian kata amir Mekah, "Wahai Amirul Mukminin, memang Abdurrahman bin Abzah dia adalah seorang budak, seorang hamba sahayaku. Tapi kemudian aku merdekakan dia. Setelah kemudian aku merdekakan dia, maka aku angkat dia menjadi wakilku. Kenapa aku memutuskan dia sebagai wakilku?" Jawab bahwa kata amir Mekah, dia adalah hafizul Quran, dia yang hafal Al-Quran. Seorang budak hamba sahaya yang paling hafal Al-Quran. Dia pula yang paling alim bifaraidillah, yang paling alim, yang paling tahu tentang hukum-hukum agama Allah. Dia yang paling mengerti tentang fikih, dia yang paling mengerti tentang ilmu agama. Makanya aku angkat dia jadi seorang budak kemudian menjadi wakil. Dari seorang budak menjadi wakil karena Al-Quran. Apa kata Sayyidina Umar? Sodakon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar apa yang dikatakan oleh baginda Nabi. Hina yakul, saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Allah mengangkat dengan Al-Quran, dengan kitab ini, aqwaman, kepada sebagian kaum, wa yad'u akharin, dan Allah rendahkan sebagian yang lain. Bapak hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, lihat orang yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Lihat betapa orang diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah karena Al-Quran.
jujur, saya cuma hafal beberapa ayat Al-Quran. Saya cuma mengerti sebeberapa hukum agama. Tapi alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk bisa memimpin pondok pesantren, diberikan kepercayaan untuk ngisi kultum dan lain sebagainya. Padahal boleh dibilang hafal Quran pun tidak, hanya beberapa ayat. Itu pilihan saja. Tetapi lihat, ketika Allah memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang memang menjadi penghafal Quran. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, tidak tertariklah kita ketika anak-anak kita ke depan menjadi penghafal Al-Quran, yang kelak mereka akan memberikan mahkota yang terbaik kepada orang tuanya di surganya Allah. Bapak hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah berfirman di suratnya At-Taubah ayat 122, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafa, tidaklah semua orang mukmin itu berangkat ke medan perang, melainkan sisakan sebagian mereka untuk belajar ilmu agama Allah. Dulu saking wajibnya perang, orang gak boleh menolak, sehingga kemudian siapapun yang menolak sampai oleh Nabi tidak ditanya 40 hari lamanya. Itu yang terjadi. Tapi Allah katakan jangan semuanya berangkat ke medan perang, melainkan fokuskan sebeberapa orang untuk belajar ilmu agama Allah. Jangan semua waktu dipakai untuk urusan kerjaan. Sementara maaf, hari libur tidak ada waktu pun untuk belajar ilmu agama Allah. Jangan kemudian kita sibukkan waktu untuk urusan bisnis. Sementara pemahaman ilmu agama yang kita katakan Islam semenjak dari kecil, semenjak dari lahir, belum kita dalami sampai sekarang. Maka belajarlah tentang ilmu agama, maka niscaya Allah akan memuliakan kita. Kalau kita memiliki anak 4 orang, 3 orang, maaf, 2 orang, 3 orang, silahkan menempuh pendidikannya, pendidikan umum. Silahkan mereka kita siapkan untuk melanjutkan cita-cita orang tuanya, melanjutkan cita-cita ayah bundanya. Tapi maaf, sisakan 1 orang untuk dia fokus belajar ilmu agama Allah. Kenapa sebabnya? Kemuliaan orang yang belajar ilmu agama Allah, kemuliaan orang yang menjadi penghafal Al-Quran kelak akan dinikmati oleh orang tuanya. Sering saya sampaikan ke jamaah, nasib orang tua itu tergantung bagaimana anak-anaknya ke depan. Anak kita tidak mengerti tentang Fatihah, anak kita tidak mengerti tentang bacaan Quran, nggak ngerti Yasin, nggak ngerti tentang mendoakan. Bagaimana ketika kita meninggal dunia? Kata Gus Baha bilang, mohon maaf, aset yang terbesar itu adalah anak. Aset yang paling terbesar yang kita miliki itu adalah keturunan. Sampai-sampai Nabi Zakaria berkata, wa inni khiftul mawaliya miwaroi wa kanat imroati akir. Kata Nabi Zakaria, ya Rob, aku tidak memiliki keturunan, aku tidak memiliki anak, sedangkan istriku dalam kondisi mandul, tidak memiliki anak, tidak subur. Bagaimana aku bisa melanjutkan risalah kenabian darimu? Bagaimana Islam agamamu tersebar kalau bukan daripada generasi setelahku nanti? Itulah permohonan Nabi Zakaria ketika nggak memiliki seorang anak. Beliau sangat khawatir ketika kemudian tidak memiliki anak dan dakwah Islam tidak tersebarkan. Berbeda dengan kita memiliki anak, tapi sayang 1000 sayang, kita lebih mementingkan pendidikan yang lain, sementara urusan sholatnya dia, urusan agamanya tidak pernah kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di 10 yang terakhir di bulan Ramadan ini ajang untuk kita memahami bahwa sebetulnya kemuliaan sejatinya bukan pada Ramadannya, kemuliaan sejatinya bukan pada malamnya, tetapi kemuliaan sejatinya adalah pada Al-Quran. Maka Al-Quran sebetulnya mau di Lailatul Qadar ataupun bukan di Lailatul Qadar, sama saja nilainya. Pantas kata para ulama,
tentang Lailatul Qadar. Mereka ada yang berbeda-beda pendapat, berbeda paham, bahwasanya Ramadan hanya ada Lailatul Qadar itu di Ramadan. Tetapi sebagian pendapat ulama mengatakan Lailatul Qadar bisa di bulan manapun, bisa di malam manapun. Sebab intinya Lailatul Qadar adalah kemuliaan yang Allah janjikan bertepatan dengan saatul ijabah yang terjadi di sepertiga malam. Jadi menurut sebagian ulama, sebetulnya Lailatul Qadar bisa datang di malam manapun, asalkan adanya di sepertiga malam yang terakhir ada saatul ijabah. Tetapi pendapat yang lebih kuat berdasarkan ayat Inna anzalna fi Lailatul Qadar, bahwa Lailatul Qadar hanya ada pada Ramadan. Teruskan iktikaf kita, teruskan pendekatan kita dengan Al-Quran di 10 yang terakhir. Dan yuk kita tanamkan kepada anak-anak kita cinta terhadap Al-Quran sebagai bentuk tanggung jawab amanah yang Allah titipkan untuk kita sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Di depan lewatnya lewat 5, saya lewatnya malah kurang 2 menit jam 12. Baik,